Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar BIMTEK Guru Belajar Seri AKM SMA atau SMK angkatan 6. Perkenalkan, nama saya Rika Anggit Ihsani. Saya akan menjelaskan mengenai asesmen nasional. Ya, apa itu asesmen nasional? Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa asesmen nasional itu adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. ASN tidak untuk melakukan pemeringkatan, dengan kata lain tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan siswa. Asesmen nasional tahun 2021 bertujuan mengevaluasi dan memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Asesmen nasional dibagi tiga. Yang pertama, AKM, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar. Kemudian ada survei karakter untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar, mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Ya, mau tahu apakah itu asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi? Ya, AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM menyajikan masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu menyelesaikan proses literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Ya, AKM di sini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan terhadap konten. Terdapat dua AKM yang diukur. Yang pertama, literasi membaca, kemudian literasi matematika atau yang kita sebut sebagai numerasi. Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu. Ya, di sini terdapat pembagian literasi membaca serta numerasi. Yang pertama, konten. Konten itu dia terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Kemudian numerasi terdiri dari materi bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Pada proses kognitif, pada literasi membaca menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Kemudian siswa diharapkan dapat mengevaluasi serta merefleksi. Pada numerasi terdapat tiga tujuannya, yaitu pemahaman, penerapan, serta penalaran. Dan di dalam segi konteks, pada literasi membaca terdapat personal, sosial budaya, saintifik. Sementara pada numerasi personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian ada numerasi. Numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Peserta AKM. Ya, yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak semua murid. Dan yang ketiga ini pemilihan sampel secara acak. Jadi siswa yang dipilih itu terdapat perwakilan-perwakilan yang kita pilih untuk mengikuti proses AKM. Bentuk soal AKM di sini terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, serta uraian. Pada prosesnya, hari pertama ada tes literasi selama 90 menit, kemudian survei karakter selama 30 menit. Hari kedua terdapat tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar selama 30 menit. Oke, di sini terdapat contoh literasi membaca. Silakan nanti Bapak Ibu
Silakan dibaca tentang apa saja contoh teks informasi pada literasi ini. Di sini juga ada teks sastra, kemudian contoh soal numerasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.